Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa bahwa kita semuanya bangun dengan segar, tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, sebelum kita melanjutkan kehidupan kita di hari ini, mari kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan mengapa kita tidak boleh takut dalam menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup kita. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita hidup di masa yang sukar sudah bukan rahasia lagi bagi kita. Dan ini menimbulkan ketakutan pada banyak orang. Ketakutan oleh karena masa depan yang tidak menentu. Ketakutan kalau terpapar virus COVID-19. Ketakutan tentang masa depan anak-anak kita. Dan lain sebagainya. Ketakutan demi ketakutan yang kita alami. Tetapi sebagai orang percaya, tentu saja kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 ini memberikan kepada kita alasan mengapa kita tidak perlu takut. Yang pertama adalah oleh karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Hal itu dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan dari antara bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Bahkan bangsa yang disebut sebagai harta kesayangan Allah sendiri. Tuhan Allah memutuskan untuk mengasihi Israel dan tidak pernah menolak Israel. Meskipun Israel kadangkala jatuh di dalam dosa, namun Tuhan tetap mengasihi mereka. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan pun mengasihi kita. Tahukah kita bahwa di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9, kita disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi sama seperti Israel, kita adalah umat yang dipilih dan dikasihinya. Dan Tuhan sudah memutuskan untuk mengasihi kita. Dan tentu saja, ketika Tuhan memutuskan untuk mengasihi kita, maka tidak dibiarkannya sesuatu menimpa kita melampaui batas-batas kekuatan kita. Saya mempunyai anak-anak dan saya mengasihi mereka. Sebagai seorang bapak, tentu saja saya tidak menghendaki sesuatu yang buruk terjadi dalam diri anak-anak saya. Saya akan berjuang sedemikian rupa untuk menolong mereka. Mengapa? Karena saya mengasihi mereka. Dan demikian pun dengan Anda. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan menjagamu. Itulah sebabnya mengapa kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, alasan mengapa kita tidak perlu takut, sebab Tuhan menyertai kita. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah janji yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kita tidak perlu takut dalam menghadapi banyak perkara. Oleh karena Tuhan menyertai kita. Hanya dalam satu ayat saja kita melihat ada 5 janji Tuhan
Yaitu di dalam ayat 10 ini, aku menyertai engkau. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. 5 hal untuk memastikan kita tidak perlu takut. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya. Haleluya. Tuhan Yesus pun berkata di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah yang menjadi ketakutan kita? Seringkali ketakutan itu bersumber dari kita merasa seorang diri. Tidak ada yang care dengan kita, tidak ada yang peduli dengan kita, tidak ada orang pun, tidak ada seorang pun yang menaruh perhatian kepada kita. Tapi kita lupa, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada seorang pribadi yang tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ada untuk menyertai kita. Dia menopang kita, dia menuntun kita, dia membackup kita, sehingga kita senantiasa berjalan di dalam jalan yang aman bersama-sama dengan Dia. Jadi hari ini apa yang menjadi ketakutan? Pandanglah kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia menyertai engkau hari ini, Dia menyertai engkau besok, Dia menyertai engkau sampai selama-lamanya. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut? Yang ketiga, oleh karena Tuhan berperkara dengan kita. Ini yang menarik. Dalam diri orang Israel ada nama Allah, ada kemuliaan Allah yang disandangnya. Jadi apa yang terjadi kepada umat Israel sangat bersangkut paut dengan kemuliaan Allah, sangat terkait dengan nama Allah. Dan Allah tidak membiarkan namanya dicemarkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermalukan. Itulah sebabnya Dia berperkara dengan orang Israel. Lihat, perhatikan di dalam ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Kemudian ayat yang ke-20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bangsa Israel terkandung nama Allah, terkandung kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Allah berperkara atas apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Tuhan akan membela namanya, Tuhan akan membela kemuliaannya. Itulah sebabnya Tuhan selalu menolong Israel dalam segala kesesakannya. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara Tuhan lakukan bagi kita. Ketika kita menjadi orang percaya, dunia tahu bahwa kita sudah menjadi milik Allah. Apa yang terjadi di dalam diri kita, kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan terkait di dalamnya. Itulah sebabnya Allah berperkara dengan kita. Karena namanya dan kemuliaannya melekat di dalam diri kita. Saya suka sekali perkataan Tuhan mengatakan kepada orang Israel, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Bapak Ibu Saudara, apakah binatang yang lebih lemah daripada seekor cacing? Saya rasa tidak ya. Cacing binatang yang paling lemah dan bahkan sering dipakai sebagai umpan bagi orang-orang yang mancing ikan. Begitu lemah, begitu tidak berdaya. Itu gambaran bahwa Israel tidak berdaya menghadapi kekuatan Asyur, menghadapi kekuatan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Mereka tidak berdaya, tapi mereka punya Tuhan yang besar, yang melekatkan namanya, yang melekatkan kemuliaannya di dalam diri bangsa Israel. Itulah sebabnya Allah berperkara bagi orang Israel supaya seluruh dunia tahu dalam ayat yang ke-20 tadi,
supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Haleluya. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah telah memilih melekatkan namanya dan kemuliaannya di dalam dirimu, maka Dia tidak akan membiarkan engkau mengalami tantangan, persoalan, pergumulan melampaui batas-batas kekuatan. Allah berperkara dengan tujuan supaya melalui hidupmu semua orang tahu bahwa engkau punya Tuhan yang hidup, supaya melalui dirimu nama Dia ditinggikan dan dimuliakan. Kalau demikian, untuk apa kita takut? Kalau demikian, mengapa kita masih bimbang? Hari ini kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita, menjadi dorongan kita untuk kita semakin maju di dalam Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami untuk kami tidak takut menghadapi segala perkara yang terjadi di dalam hidup kami. Sebab kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami. Kami memiliki Tuhan yang menyertai kami. Kami memiliki Tuhan yang berperkara dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyegarkan iman kami. Biarlah oleh kemurahan dan pertolongan Tuhan, kami dapat menjalani hidup di hari ini. Bapa, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Wakil Presiden Bapak Kiai Amin Ma'ruf, bersama dengan seluruh kabinet, bersama dengan pejabat-pejabat tinggi negara, sampai pejabat-pejabat yang ada di desa-desa. Semuanya Tuhan Kau memberkati mereka, sehingga apapun yang mereka putuskan sungguh mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati aktivitas kami hari ini, buat berhasil segala yang kami kerjakan, dan tangan penyertaan-Mu menjaga kami, memproteksi kami, menghindarkan kami daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.